Halo Bu, Halo. suara saya terdengar jelas kan ya Bu? Oh, jelas, jelas. Alhamdulillah. Kita sapa dulu ya Bu, teman-teman semua yang di sini. Boleh. Oke. Halo semua, selamat malam minggu untuk semuanya. Semoga sehat selalu ya. Halo Saikomet, selamat malam. Salam psikologi saling merangkul untuk loyalitas tanpa batas. Apa kabar semuanya? Baik. Semoga baik-baik aja ya. Mhm. Balik lagi nih di program Live on Instagram bersama BEM Fakultas Psikologi AI, di mana kita akan membahas seputar topik yang informatif dan seru bersama dengan narasumber yang terpercaya. Salam kenal, aku Mayang Matika dari Staf Pendidikan BEM Fakultas Psikologi periode 2021. Di sini aku sebagai moderator yang akan menemani malam minggu kalian selama 1 jam ke depan. Kira-kira kalian tahu nggak nih topik yang akan kita bahas pada malam ini tuh apa? Yang tahu bisa langsung komen nih. Kom- Topiknya menarik dan cukup kontroversial. Sangat diperbincangkan juga ya, Bu. Iya. Mm-mm. Di sini, pada malam minggu kali ini, kita akan membahas seputar topik yang hangat diperbincangkan. Kita akan membahas tentang is it worth getting married at a young age? Yang akan kita ulas bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita, yaitu dosen kita terkasih, Ibu Dewi Sukria. Halo, Ibu. Halo, halo. Selamat malam semuanya. Sebelum Bu Dewi ini membahas topik kita pada malam hari ini, kita perkenalan dulu nih sama Bu Dewi. Bu Dewi Sukra ini selain berprofesi sebagai dosen, juga berprofesi sebagai sekretariat Lembaga Konsultasi dan Psikologi Terapan Universitas Persada Indonesia YAI yang telah menempuh pendidikan S1 Psikologi di Universitas Persada Indonesia YAI dan S2 Psikologi Hukum di Saint Petersburg State University Rusia ya Bu. Iya, betul. Mhm. Nah, nggak usah berlama-lama lagi nih, kita langsung aja ya, kita bahas topik pada malam kita hari ini. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian, kalau kalian punya pertanyaan saat berjalannya penjelasan dari narasumber, kita silahkan dituliskan di fitur Q&A atau kolom komentar ya, teman-teman semua. Pandemi ini membuat kita harus beradaptasi kembali. Semua pekerjaan dilakukan di rumah demi mengurangi paparan virus. Selama ini, selama ini tuh, pandemi membuat ruang gerak kita juga semakin terbatas. Tidak sedikit menimbulkan masalah-masalah baru yang berdatangan, baik dari segi pendidikan maupun ekonomi. Berdasarkan hal itu, banyak dari kita yang menjadikan pernikahan sebagai jalan pintas nih dari beban yang dirasakan. Seolah-olah menikah merupakan solusi dari segala akibat hiruk-pikuk yang ada di dunia kita. Nah, kita mau tahu nih, menurut Ibu Dewi, bagaimana sih perspektif dari aspek psikologi tentang pernikahan di usia muda? Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi gini loh, manusia itu, setiap manusia punya tahap perkembangan masing-masing ya. Jadi dimulai dari masa bayi, kemudian anak, remaja, kemudian dewasa, kemudian menua. Dan di tiap tahap perkembangan itu ada lagi pembagiannya. Misalnya kayak dewasa, ada dewasa awal, dewasa tengah, dewasa akhir. Begitu pula remaja, ada remaja awal, remaja tengah, remaja akhir. Nah, di tiap perkembangan itu ada tugas-tugas perkembangannya. Tapi kalau kita berbicara mengenai usia muda, itu secara psikologis anak-anak yang masih berusia muda, orang-orang yang masih berusia muda tuh masih cenderung impulsif, emosional, kemudian juga mereka cenderung ceroboh dalam mengambil keputusan, cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial, sehingga mereka bisa saja melakukan suatu keputusan ataupun melakukan suatu hal yang di luar kemampuan mereka, ya. Dalam hal ini, dalam konteks ini adalah menikah di usia muda. Mungkin secara psikologis orang-orang yang masih muda berpikiran bahwa menikah itu kayak
indah, selalu seperti pelangi, merah, kuning, hijau di langit yang biru ya, tapi Iya. tidak demikian halnya. Jadi mungkin karena mereka secara psikologis melihat teman-temannya ada yang menikah, terus kayaknya happy-happy aja, atau selebritis ada yang menikah, kayaknya indah-indah aja. Jadi mereka secara psikologis tuh pengen gitu loh nikah juga, seperti itu dari segi psikologisnya. Ternyata seperti itu ya guys, dari sudut pandang psikologi. Jika dilihat dari berita-berita yang beredar nih Bu, kan saat ini kasus pernikahan anak di masa pandemi naik hingga 300%. Menurut Ibu sendiri, kenapa sih kini banyak sekali fenomena pernikahan di usia muda? Contohnya menikah muda karena stres kuliah atau nikah muda karena ikut-ikutan influencer. Iya, jadi seperti saya katakan tadi kan bahwa di usia muda darah tuh kayak masih panas ya. Jadi pengennya ikut-ikutan, apalagi kalau misalnya mereka melihat selebgram mereka atau influencer yang mereka kagumi atau selebritis yang mereka kagumi itu memposting ataupun memberikan update bahwa mereka menikah dan menikah di usia muda. Muda di sini versi saya adalah di usia 19 sampai dengan di bawah 25 tahun ya. Dan itu kenapa banyak? Karena mereka melihat hal-hal yang indah-indahnya saja sehingga mereka cenderung ingin seperti itu. Kemudian bisa juga pernikahan di usia muda itu terjadi karena faktor agama ya. Misalnya ada suatu agama yang menyarankan untuk menikah muda supaya terhindar dari zina atau terhindar dari hamil di luar nikah atau terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Atau bisa juga menikah karena misalnya lingkungan sosial, punya teman 5, 4-nya udah menikah, tinggal dia aja yang belum. Jadi merasa kayak tertantang atau bukan tertantang ya, kayak merasa ketinggalan sehingga mereka juga ingin cepat menikah seperti itu. Banyak faktor-faktor kenapa seseorang itu menikah muda. Bisa juga karena dianggap menikah itu sebagai salah satu solusi mereka untuk keluar dari permasalahan mereka. Contohnya misalnya di rumah orang tuanya selalu berantem nih, kemudian dia nggak nyaman di rumah dan dia punya pacar, jadi dia ngajak pacarnya kita nikah yuk, yuk, ya udah nikah Iya, Bu. seperti itu. Jadi itu kayak solusi. Atau bisa juga karena faktor ekonomi, misalnya orang tua merasa anak itu sebagai beban, apalagi masa pandemi ini ya. Mungkin orang tua kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, sehingga orang tua mempush anak untuk menikah cepat supaya mengurangi beban keluarga, seperti itu. Ternyata cukup banyak juga ya Bu yang nikah muda karena agama atau karena ada faktor-faktor lainnya. Terus, Iya, banyak faktornya. Mhm. mm-mm. Apakah ada hubungannya pernikahan di usia muda dengan tingkat perceraian? Dan apabila ada, bagaimana sih Bu cara kita untuk meminimalisir cikal bakal perceraian tersebut? Iya, jadi saya sudah mengumpulkan data ya. Jadi di tahun 2011, jadi bisa dikatakan tingkat perceraian dari tahun ke tahun itu selalu mengalami peningkatan, tidak menurun, tapi meningkat ya. Jadi bisa diambil contoh di sini pada tahun 2011 itu terjadi kasus perceraian itu 314.000 kasus. Kemudian di tahun 2012 meningkat menjadi 347.000 kasus. Dan itu meningkat terus-menerus setiap tahun sebanyak minimal 10%. Seperti itu. Jadi kalian bisa bayangkan kalau misalnya di tahun 2011 aja dalam satu tahun itu 314.000, berarti sekarang di tahun 2021 mungkin sudah 500 ribuan kasus perceraian setiap tahun. Dan perceraian ini terjadi macam-macam alasannya. Bisa karena faktor ekonomi, faktor pasangannya gay atau lesbian, kemudian bisa juga karena faktor KDRT, atau bisa juga karena faktor tidak punya anak, tidak adanya anak, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Tapi dari kasus yang 300 ribuan ini, kebanyakan adalah pasangan-pasangan yang menikah di usia muda. Seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita meminimalisir ya Mm-mm. perceraian itu, Ya Bu. ya kan? Ya, yang pertama kita mesti tahu orang yang kita akan nikahi, ya, karena nikah itu bukan cuma seminggu atau 2 minggu atau sebulan, itu seumur hidup. Saya rasa nggak ada orang yang nikah niatnya pengen cerai sebulan kemudian, nggak ya. Mm-mm. Pastinya mereka ingin bercerai karena memang dipisahkan oleh maut, ya.
Tapi itu dia, makanya kita mesti kenal dulu dia, bagaimana dia ketika dia lagi emosi, apakah dia agresif, apakah dia impulsif, apakah dia kasar, apakah dia suka memukul. Itu bisa jadi pertimbangan bagi kita. Jadi kita mesti bisa melihat dan bertanya pada diri kita, sanggup nggak saya hidup sama orang ini sampai nanti saya tua? Dengan segala kelemahan-kelemahan dia. Karena manusia itu susah untuk berubah, ya. Ya, Bisa berubah, tapi nggak akan seperti yang kita inginkan, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi kita mesti tahu kecocokan antara kita dengan pasangan kita. Yang kedua, faktor finansial, ya. Mungkin orang bilang makan nggak makan, makan nggak makan asal kumpul, nggak apa-apa nggak punya uang asal cinta, misalnya seperti itu. Itu bullshit ya, karena memang uang bukan segalanya, tapi segala sesuatu itu pakai uang gitu loh. Jadi finansial itu juga mesti distabilkan ya. Kita setidaknya mesti punya tabungan, mesti punya pekerjaan, mesti punya hal yang bisa kita pegang ketika terjadi hal-hal yang emergensi di dalam kehidupan pernikahan. Kemudian yang ketiga, ilmu rohani yang mumpuni ya. Saya nggak bilang kalian mesti menikah dengan ketua organisasi agama atau petinggi agama, enggak. Tapi setidaknya kita menikah dengan orang yang setidaknya mengerti tentang agama dan mengaplikasikan hal-hal yang diajarkan oleh agamanya dalam kehidupan dia sehari-hari. Seperti itu. Jadi dia punya pedoman, dia punya batas-batas, dia tahu batasan-batasan mana yang mesti dia lakukan, mana yang tidak dia mesti lakukan. Kemudian yang berikutnya, punya rencana jangka panjang. Ya, jadi kita menikah itu kan kembali lagi, nggak cuma seminggu, 2 minggu, atau sebulan, seumur hidup ya, sampai kita meninggal. iya Bu. Jadi kita mesti punya rencana jangka panjang. Nanti 3 tahun ke depan, apa yang mesti kita capai, 5 tahun ke depan, apa yang mesti kita capai, 10 tahun ke depan, apa yang mesti dicapai. Itu mesti dibicarakan juga dengan calon pasangan kita. Jangan sampai kita cuma berpikiran, ya lihat nanti deh, kemana angin bertiup deh, kita ikutin aja deh alurnya, nggak bisa seperti itu. Jadi kita mesti setidaknya punya rencana dalam kehidupan. Kemudian juga mesti siap mental untuk menjadi orang tua, karena tugas sebagai orang tua itu tugas sepanjang hidup, dan mengurus anak, mengasuh anak, mendidik anak itu adalah pekerjaan yang susah. Satu anak aja susah, apalagi kalau misalnya anaknya tuh berderet, gitu ya. Jadi itu kita mesti siap mental dengan hal tersebut. Kita mesti tahu apa resikonya. Kemudian juga cara meminimalisir perceraian juga kita disarankan untuk punya keterampilan hidup ya. Jadi kita nggak pernah tahu ke depannya pasangan kita apakah akan meninggal, apakah kita akan bercerai, apakah kita akan baik-baik saja, apakah kita akan sehat terus, apakah kita akan sakit-sakitan, kita nggak pernah tahu. Jadi kita mesti punya keterampilan di mana ketika hal-hal negatif terjadi dalam hidup kita, dalam pernikahan, kita tuh nggak jatuh banget gitu loh, nggak ya pokoknya nggak jungkir balik lah. Setidaknya kita masih bisa bertahan hidup, kita masih bisa survive dalam kehidupan kita. Jadi kita udah mempersiapkan ya Bu semuanya. Iya, semuanya kita mesti persiapin, seperti itu kurang lebihnya. Kan karena sekarang banyak yang memutuskan nikah muda nih Bu. Kayak, capek kuliah nih, nikah muda aja. Apalagi yang udah semester 6 ya Bu. Banyak banget kan kata-kata seperti itu. Udahlah capek kuliah, nikah muda aja gitu. Sebenarnya ada nggak sih Bu dampak positif dan negatif dari pernikahan di usia muda ini? Hmm, ya, jadi banyak kasus ya di mana misalnya mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya baru aja selesai sidang skripsi, tahu-tahu udah ngasih undangan nikah gitu Iya. ya. Dan ketika saya tanya, kok cepet banget nikahnya? Alasannya macam-macam. Salah satunya yang saya ingat itu adalah, iya Bu, biar nanti kalau saya punya anak, beda usianya nggak jauh banget gitu. Ketika nanti saya tua, anak saya bisa, saya masih kuat untuk mengurus diri seperti itu. Jadi
Itu mungkin dampak positifnya ya. Jadi bisa punya anak yang di rentang usia masih muda, tapi anak itu kita masih kuat untuk mengurus anak ya. Jadi misalnya usia 30, anaknya sudah 3 misalnya, dan masih punya energi yang kuat untuk mengurus anak-anaknya. Dibandingkan kalau menikah di usia 35, pas anaknya lahir, dia udah 37, terus udah capek, beda kan tenaganya. Jadi itu dampak positifnya. Kemudian yang kedua, dampak positifnya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dengan pasangan, tapi dalam konteks sudah menikah ya. Jadi nggak perlu apa ya, ngumpet-ngumpet, nggak perlu minta izin sama orang tua. Jadi semua bisa dilakukan bersama pasangan. Itu menurut saya dampak positifnya ya. Tapi kalau dampak negatifnya itu juga lebih banyak juga ya. Kembali lagi karena ketidaksiapan emosional, kemudian ketidaksiapan finansial, pekerjaan juga masih belum stabil, kemudian apa namanya, belum siap mental untuk menjadi orang tua, kemudian juga mungkin masih ingin hangout dengan teman-teman, tapi karena sudah menikah jadinya nggak bisa, bisa jadi stres karena rutinitas dalam keluarga, seperti itu. Ya. Untuk teman-teman yang mau pada nikah muda nih, Bu, Mm-mm. gimana sih pertimbangan dan persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum menikah muda? Dari psikologis calon pasangan suami istri seperti mental dan fisik, serta keuangan, dan hal lainnya. Dan kapan sih waktu yang tepat ketika seseorang dikatakan siap mental untuk menikah nih, Bu? Mm-mm. Kalau berdasarkan yang saya baca, usia ideal untuk menikah itu adalah rentang dari usia 28 sampai dengan 32 ya. Eh, Tiap negara beda-beda ya. Mungkin di Indonesia itu bisa dikatakan di Indonesia minimal minimal ya, orang bisa dikatakan boleh menikah itu di usia 21 tahun. Tapi kembali lagi tidak disarankan ketika umur 21 itu langsung menikah. Jadi tetap disarankan itu rentang antara 28 sampai dengan 32 tahun ya. Kemudian apa sih yang mesti disiapkan? Sekarang ini kalau saya baca tuh pemerintah sudah menganjurkan kepada calon pasangan yang akan menikah, terutama di usia muda, untuk mereka eh, ada tes psikologi pasangan, ya. Kemudian juga medical check up itu bisa dilakukan ya. Jadi misalnya mungkin kita lihat pasangan kita segar bugar, kelihatannya sehat gitu kan, tapi kita nggak tahu isi dalamnya seperti apa. Jadi dengan medical check up, setidaknya kita bisa punya gambaran, wah pasangan saya nih punya riwayat penyakit ini, dia begini, dia begitu. Jadi kita udah siap mental duluan gitu loh. Jangan sampai kita nggak tahu apa-apa tentang kondisi kesehatan dia, tahu-tahu baru 1 tahun menikah, pasangan kita kolaps misalnya. Jadi itu kan juga bisa memperburuk kondisi pernikahan, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan tes psikologi kita bisa punya gambaran bagaimana sih pasangan kita ini internalnya tuh kayak gimana, ya. Karena yang namanya pacaran, semua yang ditampilkan itu adalah indah-indahnya aja. Itu akan berbeda 180 derajat ketika sudah menikah, Bener, ya. Bu, bener. Karena benar ya. Karena ketika kita menikah, kita hidup dengan dia. Jadi udah keluar tuh semua jelek-jeleknya, negatif-negatifnya, minus-minusnya keluar. Dan itulah yang tidak terlihat di masa pacaran. Sehingga disarankan untuk melakukan tes psikologi atau konseling pernikahan. Konseling sebelum menikah itu juga disarankan seperti itu. Dan selain itu juga mempersiapkan diri sendiri juga dengan punya tabungan, punya aset kalau misalnya terjadi apa-apa di dalam pernikahan. Setidaknya kita tuh nggak jatuh-jatuh banget lah ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak membuat perjanjian pernikah gitu ya, Bu, supaya Bisa. meminimalisir. Heeh. Iya, perjanjian pernikah itu juga penting. Tapi kadang-kadang orang, terutama di Indonesia ya, kalau di luar Mm-mm. negeri itu dianggap suatu hal yang lumrah ya. Tapi kalau perjanjian pranikah di Indonesia tuh dianggap, kok bikin perjanjian pranikah sih? Emang udah siap mau cerai? Emang mau Iya. cerai? Seperti itu. Masih dianggap negatif. Tapi itu sebagai salah satu langkah kita untuk berjaga-jaga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kan kita nggak pernah tahu masa depan kita kayak gimana. Mungkin kayaknya sekarang tuh cinta banget, kayaknya nggak bisa hidup tanpa pasangan, tapi begitu menikah itu akan berbeda. Seperti itu.
Waktu yang dikatakan tepat menikah tadi umur 28 sampai 33 tahun ya, Bu? 32 tahun. Oh Tapi itu iya, beda-beda sorry. tiap Juga. negara. Beda-beda. Tapi diambil garis besarnya itu adalah 28 sampai dengan 32 tahun. Ada nggak, Seperti Bi? itu. Karena Ibu, dianggap kriterianya kayak yang perempuannya harus usia 25, sama laki-lakinya bedanya berapa tahun gitu? oh, itu kalau masalah usia nggak ada patokan ya, karena belum tentu kalau laki-lakinya lebih tua akan happy ending, nggak juga. Hmm. Kalau perempuannya lebih tua akan happy ending, nggak juga. Jadi umur itu bukan suatu patokan. Cuma biasanya orang yang sudah lebih tua memang lebih matang secara emosinya. Mereka tuh nggak meledak-ledak ya seperti anak muda pada umumnya. Mereka lebih terkontrol, mereka lebih bisa mengendalikan emosi, di mana hal itu adalah hal yang positif. Tapi bukan berarti kalau kita punya pasangan yang jauh lebih tua akan aman, damai, sentosa juga tidak gitu loh. Tapi memang disarankan perempuan itu ketika menikah disarankan untuk mencari orang yang lebih tua. Tapi tuanya juga nggak yang sampai 50 tahun lebih tua gitu, enggak ya. Ya setidaknya lebih tua beberapa tahun. Seperti itu. Ada nggak sih, Bu, tanda-tanda apabila kita sudah siap secara mental untuk menikah? Mhm. Tanda-tanda nggak ada ya. Jadi kembali lagi, pernikahan itu tidak bisa dihitung dengan survei atau dengan data statistik atau dengan apa namanya keinginan ya. Tapi kita mesti bertanya pada diri kita sendiri, siapkah saya untuk menikah, untuk menghabiskan hidup saya dengan orang ini? Dengan orang itu maksudnya pasangan kita, dengan segala kelemahan dia, kita nggak usah mikir kelebihannya, karena kelebihan itu mudah diterima. Tapi dengan segala kelemahan dia, dengan konsekuensi kecil kemungkinan kita bisa mengubah orang tersebut menjadi sesuai yang kita inginkan. Jadi kita mesti beradaptasi dengan dia. Sanggupkah kita berkompromi dengan perilaku pasangan kita, perilaku keluarga pasangan kita, kemudian sanggupkah kita untuk punya anak, ya, eh, dan punya anak langsung berderet misalnya, karena mengurus anak itu luar biasa melelahkan, itu nggak putus-putus tugasnya. Eh, kita mesti bertanya pada diri kita sendiri. Jangan sampai kita menikah itu hanya karena kita males ditanya sama teman-teman kita, kapan nikah, kapan nikah, atau enggak pas tiap ketemu saudara di rumah, kapan nikah, udah lulus kuliah kok nggak nikah-nikah. Itu jangan sampai itu jadi trigger ya, jadi stimulus buat kita untuk pengen cepat-cepat nikah. Jangan seperti itu. Jadi kita tetap mesti punya pendirian, kita mesti punya kriteria untuk pasangan hidup kita, dan ya kita mesti bertanya pada diri kita, siap nggak saya nikah? Saya nih pengen nikah karena faktor dikejar-kejar orang, ataukah faktor impulsif, ataukah memang saya sudah siap. Nah, siapnya seperti apa? Seperti saya tadi jelaskan, mungkin secara finansial sudah stabil, pekerjaan sudah ada, kemudian emosi, dalam mengelola emosi, kalau lagi ada masalah, langsung gerasak gerusuk atau gimana, itu kita yang mesti bisa menjawab itu semua. Jadi kita kayak mengevaluasi diri kita sendiri ya, Bu. Siap Ya, nggak sih untuk menikah mengevaluasi di diri. usia sekarang? Ya, betul. Karena kita sendiri yang tahu kita siap atau enggaknya, bukan orang lain. Ya, kadang orang tua mungkin berpikir kamu udah siap, secara umur mungkin udah siap, karena kita bukan di bawah umur gitu ya. Mm-mm. Tapi kita mesti tahu bahwa untuk menikah itu bukan hanya menikah aja, banyak hal-hal lainnya, terutama masalah finansial gitu ya. Punya nggak kita uang, di mana kita akan tinggal, di mana kita akan menetap setelah menikah, nanti kalau punya anak gimana, itu mesti dipikirin sebelum menikah. Sangat dianjurkan untuk pikirin dalam-dalam sebelum menikah. Bener banget. Karena banyak banget kasus perceraian yang tiba-tiba kaget karena sifat pasangannya yang berubah setelah pacaran atau karena kok finansialnya kayak gini ya sih. Terus ngerawat anak juga beda-beda ilmu parentingnya ya, Bu. Iya, betul. Jadi kadang-kadang hal-hal sepele itu bisa jadi besar karena kita tidak mempersiapkan mental kita. Karena Mm-mm. kita menganggap bahwa menikah itu
indah karena yang ditampilkan oleh selebgram, influencer dan juga selebritis kan yang tampilin indah-indahnya aja. Nggak ada tuh saya pernah lihat di sosial media pas dia lagi berantem sama pasangannya diposting ke sosial media tuh hampir nggak ada. Yang ada tuh pas mereka lagi peluk-pelukan, pas mereka lagi having having fun, pas mereka lagi liburan bersama, itu aja ditampilin. Jadi kesannya pernikahan itu adalah suatu hal yang sangat indah. Padahal tidak demikian. Realitanya tidak demikian. Seperti itu. Terakhir nih Bu, menurut Ibu, is it worth getting married at a young age? Saya nggak bisa bilang nggak worth it. Tapi saya juga nggak bisa bilang itu worth it ya. Itu kembali ke masing-masing individu. Mungkin apalagi di zaman sekarang ada orang yang usia 20 tahun tapi dia udah punya mobil pribadi, rumah pribadi, bisnisnya bagus, ada dan dia merasa sudah stabil secara finansial, dia sudah siap untuk menikah ya go ahead gitu loh, silahkan. Tapi uh, secara general ya, saya berbicara secara general, saya tidak menyarankan untuk menikah di usia muda. Gitu. Lebih baik di usia muda itu manfaatkanlah hidup kalian untuk lebih mengenali diri kalian, untuk lebih mengeksplorasi dunia, untuk lebih bersenang-senang, untuk lebih bebas ya, mengeksplorasi kemampuan kalian, sehingga ketika akhirnya kalian sudah bereksplorasi, kalian tahu apa tujuan hidup dalam diri kalian. Oh, saya udah senang-senang nih, saya udah kerja keras nih. Kayaknya waktunya buat saya untuk punya pasangan. Nah, itu siap namanya gitu. Jadi pusatkan diri pada kebahagiaan sendiri dulu sebelum melangkah ke pernikahan. Karena ketika kalian sudah menikah, kalian nggak bisa fokus hanya pada bahagia diri kalian aja. Kalian mesti fokus juga dengan kebahagiaan pasangan. Apalagi kalau udah punya anak, itu beda lagi ceritanya gitu. Jadi di masa muda manfaatkanlah masa muda kalian dengan baik, kuliah tinggi-tinggi, kemudian bekerja, kemudian menghasilkan uang, nikmati uang itu sendiri dulu, jangan langsung kepengen menikah. Tapi kembali lagi, itu semua kembali ke individu masing-masing. Seperti itu. Oke, sekarang kita jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah ditanyain nih Bu sama teman-teman Oke. semuanya. Nah, untuk Mm-mm. teman-teman yang mau nanya, silahkan bertanya di fitur Q&A atau di komentar ya. Ibu, ada yang nanya. Dari Syifa Salsabila 1999. Bu izin bertanya, jika seorang perempuan kayak memastikan laki-lakinya buatannya untuk menikah, tapi cowok itu sikapnya bertele-tele, bagaimana sikap mentalnya, Bu? Oh, jadi si perempuan menanyakan, gimana nih kita mau nikah apa enggak? Tapi Ya, jawaban cowoknya bertele-tele. ya, Tadi siapa? Siva ya? ya, Syifa. Ya, Siva, perlu diingat ya, cowok itu kalau dia serius, dia akan menunjukkan lewat action, ya. Kalau dia nggak action, lebih baik tinggalin, gitu. Kalau dia bertele-tele, itu artinya dia belum siap. Itu aja sih. Karena cowok itu, eh, gini loh, perempuan itu eh, suka dikibulin. Laki-laki itu suka melihat segala sesuatu yang indah. Oleh sebab itu wanita itu berdandan dan laki-laki itu suka berbual untuk membuat si wanita ini senang. Jadi seperti itu siklusnya ya. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki ditanya kita mau nikah nggak nih, tapi jawabannya A B C D E F G H I J, ya ya sudah, berarti dia kemungkinan besar, nggak 100%, kemungkinan besar dia sedang mengundur atau mengulur-ngulur waktu untuk menikah. Seperti itu. Karena kan perempuan ini biasanya yang lebih banyak menuntut ya, Bu. Kayak, Iya, kapan sih iya nikahin, benar. nikahin, nikahin gitu. Terus laki-lakinya ntar Itu dulu, belum siap, belum siap. iya betul. Itu kenapa cewek lebih banyak menuntut karena di Indonesia tuh kayaknya cewek itu dianggap udah tua gitu loh kalau misalnya usia Mm, 30 belum menikah. Tapi kembali lagi itu berbeda di tiap-tiap negara. Mungkin kalau di negara Eropa itu belum menikah dianggap biasa aja gitu ya. Tapi kalau di Indonesia tuh kayaknya
lingkungan sosial tuh resah dan gelisah kalau ada teman mereka yang belum nikah-nikah juga. Padahal orangnya ini, ceweknya ini santai-santai aja, tapi kok lingkungannya yang ribut seperti itu. Mm-mm. Terus ada pertanyaan lagi nih, Bu. Dari Rarakum. Perjanjian yang harus ada di pranikah apa aja sih, Bu? Yang dicantumin. Ya. Kan banyak yang masih belum pada tahu nih. Ya, saya pribadi juga nggak tahu detailnya seperti apa, tapi saya punya teman pengacara dan dia mengatakan itu mesti jelas pembagian harta. Jadi harta bawaan sama harta bersama. Jadi dalam pernikahan itu misalnya eh, Mayang nikah nih, terus punya harta bawaan tabungan Mayang sebelum menikah 30 juta misalnya. Nah, itu adalah uang Mayang yang tidak boleh diganggu gugat oleh pihak suami ketika terjadi perceraian. Jadi pemisahan antara harta bawaan dengan harta bersama. Tapi kalau harta bersama itu adalah harta yang tercipta ketika sudah menikah, misalnya beli rumah bareng gitu, atau enggak beli mobil patungan misalnya, itu adalah harta bersama. Jadi itu mesti dipisah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika terjadi perceraian, apa hak istri, apa hak suami itu mesti tercantum di perjanjian pranikah. Misalnya hak istri kalau terjadi perceraian, dia dapat rumah, dia dapat sofa, dia dapat kompor gas misalnya. Sedangkan suami dapat mobil, dapat ini, dapat itu mesti dicantumkan dengan jelas di perjanjian pranikah. Dan itu sifatnya mengikat, jadi tidak bisa diubah. Tuh. Atau misalnya masalah anak, kalau terjadi perceraian, uh, anak ikut siapa, dan itu apa ya, itu sudah disepakati bersama. Kalaupun misalnya anak ikut ibu ataupun anak ikut ayah, nah si ibu ini punya wewenang nggak untuk menjenguk anaknya, begitu pula ayahnya punya wewenang nggak untuk menjenguk anaknya, seperti itu. Jadi itu untuk keuntungan kedua belah pihak sih sebenarnya perjanjian pranikah itu, supaya tidak ada yang dirugikan. Karena kan sekarang kayak nggak banyak orang tahu tentang pranikah ini kan ya, Bu. Perjanjian Iya, pranikah. karena nggak populer di Indonesia Iya. memang. Jadi dianggap masih suatu hal yang negatif. Padahal mungkin di luar negeri itu udah dianggap suatu hal yang ya untuk keamanan, terutama kalau misalnya si cewek sama si cowok ini sama-sama kaya raya. Jadi ya mesti dipisahin dong hartanya gitu. Ada pertanyaan lagi nih Bu dari Alvina Cairani. Bu, saya mau tanya, kan sekarang lagi banyak ya Bu yang nikah muda, tapi seandainya kita menikah muda tetapi kita tidak mau memiliki anak dulu, itu salah tidak ya Bu? Oke. Itu keputusan dari kedua belah pihak ya, dari pihak istri maupun pihak suami. Itu nggak salah. Karena em, ketika wanitanya hamil, itu akan terjadi perubahan bentuk badan, perubahan hormon, kemudian juga mesti ke dokter dan itu butuh biaya dan lain sebagainya. Kemudian nanti setelah hamil, setelah melahirkan, bentuk badannya tidak akan kembali seperti dulu. Jadi itu butuh kesiapan mental, karena kadang banyak mahasiswa saya, beberapa ya mahasiswa saya, mereka mengatakan mereka menyesal mereka punya anak cepat karena badan mereka menjadi berubah setelah mereka melahirkan gitu. Mestinya mereka menunda dulu, mereka lebih kayak menikmati waktu kebersamaan dulu dengan pasangan, karena ketika sudah punya anak kita tuh udah nggak, ya sedikit lah kecil kemungkinan untuk bisa bersama dengan pasangan kita dengan waktu yang lama, udah sibuk sama anak. Jadi itu nggak salah, itu kalau memang itu disepakati oleh kedua belah pihak, itu adalah hal yang bijaksana kalau menurut saya. Ada pertanyaan lagi nih Bu dari Zahra Bella. Pernikahan muda itu bisa ada benefikalnya juga nggak sih Bu untuk kesehatan mental kita? Keuntungan secara mental ya. Keuntungan secara mental kita. Kayaknya enggak deh. Kalau menurut saya pribadi nggak ada ya, karena ya itu tadi ya, em, keuntungannya ketika kita menikah muda, ya kita bisa bersenang-senang dengan pasangan kita, dengan nggak perlu minta izin, nggak perlu sembunyi-sembunyi, itu bisa kita lakukan dengan bebas. Kemudian juga
punya anak mungkin usianya juga nggak jauh beda dengan kita, jadi seperti kakak adik seperti itu. Kemudian kita masih punya kekuatan untuk bisa mengurus anak-anak kecil, anak-anak kita yang masih kecil. Itu adalah salah satu benefit ya dari menikah muda. Dari segi mental, pastinya orang yang sudah menikah itu mereka itu dipaksa untuk menjadi lebih dewasa ya, karena kembali lagi ketika sudah menikah kita nggak bisa fokus hanya pada diri kita, tapi kita fokus kepada pasangan kita, dan apalagi kalau sudah punya anak fokus sama anak. Jadi itu menempa mental kita untuk menjadi lebih kuat, untuk menjadi lebih bijaksana, untuk bisa lebih mengontrol emosi, untuk lebih bisa mengontrol segala sesuatunya dalam hidup gitu. Karena terutama untuk perempuan ya, perempuan itu kan multitasking ya, sebagai ibu rumah tangga, kemudian dia juga bekerja, kemudian sebagai seorang ibu di rumah, mesti masak, mesti ini, mesti itu. Jadi ya itu secara nggak langsung pasti berbeda dengan kehidupan waktu dia masih single. Jadi ketika dia menjalani pernikahan di usia muda, secara nggak langsung itu akan memaksa dia untuk lebih tua dibanding uh, lebih cepat tua dibandingkan usianya seperti itu. Kalau semisalkan ya Bu, kita nikah kan masih dituntut untuk jadi dewasa, untuk jadi mengerti satu sama lain. Kalau kitanya belum siap untuk menikah, itu kan kayak dua individu yang dijadikan satu ya Bu. Kalau egonya masih sama-sama kenceng itu susah banget ya Bu. Pastinya, apalagi kita menikah, gini aja deh, kita punya masalah dengan orang tua kita ataupun dengan kakak atau abang kita aja tuh bikin kita emosi ya. Apalagi ini kita berurusan dengan orang lain yang notabene baru kita temuin di akhir-akhir kehidupan kita, di tahun-tahun terakhir kehidupan kita. Gitu loh. Maksudnya kita baru kenal dia cuma beberapa tahun dan kita sudah tinggal sama dia, sudah menikah dengan dia. Jadi kita butuh juga kemampuan komunikasi yang mumpuni ya, karena kita nggak bisa kalau kita sama orang tua kita ngomongnya santai, tapi mungkin pasangan kita kalau kita ngomong santai dia sebel, kok kamu nggak Ya, respect sih sama saya, kok kamu nggak hormat sih sama saya, misalnya seperti itu. Jadi kita mesti sama-sama menekan ego. Itu baru masalah dari pasangan, belum dengan masalah dari keluarga. Ya, kadangkala apalagi di Indonesia kan, kalau kita menikah dengan seseorang, berarti kita menikahi seluruh anggota keluarganya. Dan seluruh anggota keluarganya itu kan punya kebiasaan dan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi ya mesti di inilah, mesti menekan ego, mesti mesti sabar, kemudian juga mesti berkomitmen dengan pernikahan. Tapi itu semua mesti idealnya dilakukan bersama-sama dengan pasangan. Jadi bersama-sama berjuang gitu. Jangan cuma sendirian berjuang. Karena kalau cuma salah satu saja yang berjuang, yang lainnya biasa aja ya susah untuk dipertahankan. Seperti itu. ada pertanyaan lagi nih Bu dari Aldi Muhammad. Bu, bagaimana menyikapinya jika pihak calon suami sudah siap, tapi misal dari keluarga calon istri masih banyak tuntutan yang membuat pihak suami jadi tidak cukup siap, Bu? Kan biasanya lebih banyak nuntut kan orang tua daripada anaknya yang mau menikah. Oh gitu. Mm-mm. Menuntut nih maksudnya dalam hal mas kawin atau apa nih? Atau ya banyak tuntutan lah ya Iya, intinya. mm-mm. Banyak tuntutan. Hmm, jadi gini loh, eh, saya nggak terlalu paham dengan tuntutannya apa, tapi anggaplah misalnya tuntutan mesti sediain ini dan sifatnya material ya, dan itu menyusahkan pihak calon suami, sehingga ya itu satu-satunya cara yang mesti dibicarakan dengan pasangan si istrinya, dan itu bisa juga menjadi seperti pemicu bagi si calon suami untuk mungkin bekerja lebih keras lagi, bekerja untuk lebih banyak menghasilkan uang, supaya kalau memang dia memang mencintai perempuan itu ya dia akan berusaha untuk memenuhi apa yang dijadikan tuntutan oleh keluarga calon istri. Tapi kembali lagi, kalau misalnya tuntutannya kayaknya nggak logis,
terlalu berlebihan yang dimana dia udah kerja banting tulang 24 jam selama seminggu misalnya tapi nggak bisa mencapai tuntutan dari calon istri ini ya ya susah ya untuk dilanjutkan kalau dari awalnya itu udah susah ya susah gitu loh karena kembali lagi ketika kita menikahi seseorang terutama di Indonesia ketika kita menikahi seseorang ya itu berarti menikahi seluruh keluarganya seperti itu jadi mesti dibicarakan baik-baik dengan calon keluarga istrinya. Karena nanti yang akan dinikahi itu bukan perempuannya saja, bukan laki-lakinya saja, tapi menyatukan dua keluarga Iya, seperti yang Ibu bilang tadi. iya betul, betul. Kecuali ya kalau memutuskan untuk nekat ya itu kembali lagi sih kepilihan masing-masing individu siap atau tidaknya mereka untuk melakukan hal tersebut. Ada pertanyaan bagus nih Bu dari Sally Dwi Amanda. Bu, izin bertanya, bagaimana cara kita menghadapi orang yang suka bertanya-tanya kapan nikah? Eh, jadi gini, dulu saya menikah di usia 27 jalan 28 dan itu lumayan banyak sih teman-teman saya udah pada nikah, pada punya anak dan pada nanya kapan nikah, kapan nikah. Ya gimana ya? Jawabannya bisa diplomatis, bisa ya doain aja seperti itu. Kalau misalnya kita masih belum punya pasangan, itu akan jauh lebih mudah untuk menjawabnya, ya karena kita nggak punya pasangan gitu loh. Jadi kita bisa bawa bercanda, ya gue aja nggak punya pasangan, gimana mau nikah, misalnya seperti itu. Ya doain deh, semoga gue cepat punya pasangan. Gitu. Tapi akan lebih sulit menjawab ketika sebenarnya kita punya pasangan, apalagi pacaran udah lama. Terus ditanya kapan nikah pacaran melulu misalnya seperti itu ya. Nah itu jawabannya mesti lebih kreatif lagi. Mungkin bisa dengan cara iya lagi fokus pengen ya lagi fokus sama kerjaan masih ingin lebih mengenal dia lebih dalam lagi bisa seperti itu ya. Tapi kalau misalnya jawaban diplomatis sih ya doain aja deh gitu. Doain aja semoga cepet. Itu udah jawaban paling efektif. Karena kan ini biasanya pertanyaan ditanyain sama tante-tante atau keluarga ya, sama pade-pade. Jadi mesti tanamkan di mindset kita bahwa mereka itu bertanya bukan karena mereka peduli, tapi karena mereka hanya kepo, kayak ingin tahu aja gitu loh. Jadi kita pun menjawabnya seadanya ya. Karena pertanyaan kapan nikah, kenapa belum punya anak, kapan punya anak yang kedua, kapan ini, kapan itu adalah pertanyaan yang kalau menurut saya itu privacy yang nggak selayaknya ditanyakan kepada orang tersebut gitu loh. Jadi tanamkan di mindset kita bahwa mereka itu bertanya bukan karena mereka perhatian, tapi ya mereka hanya sekedar bertanya. Seperti kita nanya, woi apa kabar? Tapi kan kita nggak benar-benar pengen tahu kabarnya dia, cuma kayak keluar aja keceplosan. Jadi kita cukup aja jawab baik, udah selesai gitu loh. Nah begitu juga kalau ditanya kapan nikah, doain ya, udah selesai. Seperti itu. Karena sifat dasarnya manusia kan nggak pernah puas ya Bu, jadi kayak ditanya, Iya ditanya, betul. ditanya, terus tiap proses ditanya. Iya, misalnya pas kalian kuliah, udah semester Kapan berapa? lulus? Semester 7, kapan lulus? Kok belum skripsi, nanti udah lulus. Terus kapan kerja? Kapan nikah? Nanti kalau udah nikah, udah kerja, kapan punya anak? Kapan ini, kapan ini? Nggak ada selesainya gitu loh. Jadi susah juga kalau kita mesti mengikuti semua pertanyaan yang dilontarkan oleh lingkungan sosial kita. Ada pertanyaan lagi dari Amelia Samsudi. Bu, izin bertanya, sifat pasangan seperti apa yang mutlak harus dihindarkan atau sifat yang berdampak buruk pada mental di masa depan? Terima kasih, Bu. Hah, ini pertanyaan bagus ya. Jadi kalian mesti tahu pasangan kalian yang penting ya, bagaimana cara mereka keluar dari suatu masalah. Misalnya, eh, mobil ditabrak sama mobil lain. Terus dia emosi sambil bawa-bawa pistol misalnya. Lu tanggung jawab lu, mesti gini-gini. Dia emosi. Dan itu eh, terlihat juga di aspek kehidupan dia yang lain. Misalnya dia
mengalami suatu kegagalan, dia banting pintu misalnya, atau banting piring, atau banting handphone, itu udah indikasi orang itu adalah orang yang agresif, gitu loh. Dan agresif itu tidak selalu mesti verbal maupun fisik, bisa juga non fisik. Misalnya dengan cara ngediemin kita. Kita punya salah didiemin sampai 2 minggu misalnya seperti itu. Nah itu ya itu akan terjadi ketika kita menikah. Mungkin kuantitasnya malah bertambah bukan 2 minggu tapi 4 minggu didiemin seperti itu. Jadi lihatlah bagaimana pasangan kita, calon pasangan kita menangani masalah dalam hidup dia. Itu yang mesti diperhatikan utamanya. Ada pertanyaan lagi dari Violentina Gunawan. Bu, kalau kita dipaksa nikah muda oleh orang tua, padahal kita belum siap, itu gimana ya Bu cara kita menghadapinya? Kalau ekstrimnya ya, kalau dulu teman saya juga pernah punya masalah yang sama dan dia mengatasinya dengan cara dia melamar kerja di kota lain dan dia kabur dari rumah gitu loh. Itu cara dia. Karena dia nggak mau nikah sama dengan orang yang dipilihkan oleh orang tuanya karena dia belum siap. Bukan karena orang itu jelek atau apa enggak, tapi karena dia memang belum siap gitu. Jadi solusinya tunjukkan kepada orang tua. Pertama kita ngomong dulu ke orang tua bahwa kita memang belum siap dan yang menikah itu kan bukan orang tua, tapi kita yang akan menjalani, kita yang akan menghadapi segala macam lika-liku kehidupan pernikahan. Kemudian juga yang kedua kita tunjukkan pada orang tua bahwa kita tuh mandiri gitu loh. Kita kita bisa berdiri sendiri tanpa tanpa pasangan pun kita bisa survive di hidup ini tanpa perlu menikah. Kita akan menikah suatu saat nanti tapi tidak sekarang gitu. Jadi kita mesti menunjukkan kepada orang tua kita bahwa ya saya masih ingin kuliah dulu, saya masih ingin kerja dulu, saya mandiri, ngapain juga sih mesti cepet-cepet nikah, saya masih muda, saya masih belum siap gitu. Jadi itu yang mesti kita tunjukkan pada orang tua dan juga dikomunikasikan dengan orang tua. Pertanyaan terakhir nih Bu, dari Cindy Nur. Bu, izin bertanya, menikah itu pilihan atau kewajiban? Kalau kita berbicara mengenai zaman ya, kalau zaman orang tua saya sih itu kayak kewajiban ya. Jadi saya ingat nenek saya dulu tuh menikah di usia 14 tahun gitu dan sudah melahirkan anak itu di usia 17 tahun. Itu jadi kewajiban, dijodohin. Dia nggak punya pilihan. Karena zaman dulu itu eh, wanita itu dianggap masih rendah ya kastanya. Jadi dianggap hanya melayani suami, urusannya hanya urusan dapur, nggak perlu deh pendidikan tinggi-tinggi seperti itu. Itu zaman dulu. Sampai zaman ibu saya, orang tua saya juga masih seperti itu. Tapi sekarang tuh zaman udah berubah. Itu bukan kewajiban, ya. Kembali lagi kita mesti membahagiakan diri kita dulu sebelum kita membahagiakan orang lain gitu. Kalau kita nggak bahagia, kita masih luntang-lantung, masih bingung mencari jati diri dan lain sebagainya, terus kita mau nikah terus mau diapain pasangan kita, apalagi kalau nanti punya anak seperti itu. Jadi itu pilihan, ya. Kita bisa memilih, kita mau menikah atau tidak menikah. Sepanjang kita happy dengan keputusan kita, sepanjang kita bahagia dengan apa yang kita inginkan, itu nggak jadi masalah. Selama itu nggak merusak atau memberatkan orang lain, tidak melukai orang lain, tidak membuat orang lain sakit hati, itu pilihan, bukan kewajiban lagi. Baik, terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Udah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua nih. Semoga kejawab ya teman-teman. Jadi sebenarnya worth nggak sih kita menikah di usia muda? Sebenarnya worth it kalau kita menemukan kecocokan di satu sama lain, kita udah siap mental ya Bu. Iya, Terus betul. kita juga harus memikirkan gimana finansial kita ke depannya bersama pasangan. Kita harus mengatur berdua. Karena nanti ketika kita menikah ada dua ego yang disatukan, ada dua keluarga yang disatukan jadi satu yang memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda satu sama lain. Banyak yang harus kita pikirkan sebelum kita memutuskan untuk menikah ya Bu. Betul. Harus memiliki planning dalam jangka panjang, bukan planning besok makan apa gitu. Bukan itu doang, bukan Ya. sekedar itu. Harus Nggak di bisa, planning. mesti tahu rencananya.
Karena untuk mengurus anak nanti juga butuh kayak mengurus anak itu kayak gimana sih? Jangan sampai berbeda satu sama lain ya, Bu. Betul. Mhm. Terus juga kita untuk menikah muda sebenarnya nggak masalah karena banyak banget dampak positif dan negatifnya. Kalau kitanya balik lagi kalau udah siap secara mental, fisik, dan batin, ya Bu. Iya, betul. Mungkin Bu Dewi punya closing statement nih untuk teman-teman semua atau pesan untuk teman-teman. Iya, jadi jangan terbawa lingkungan sosial, ya. Jangan mengambil keputusan itu di saat lagi sedih, di saat lagi marah, di saat lagi bahagia. Ya, jangan mengambil keputusan penting dalam hidup ketika lagi marah, ketika lagi sedih, dan ketika lagi bahagia. Misalnya pasangan kita bikin candlelight dinner, makan malam romantis, terus kasih hadiah yang yang bikin kita meleleh. Kemudian pasangan kita melamar kita, maukah kamu menikah dengan saya besok atau minggu depan atau kapan gitu, dan kita langsung bilang yes yes gitu. Itu jangan. Jadi kita tetap mesti berpikir logis, dan manusia itu tidak bisa berpikir logis ketika lagi sedih, ketika lagi marah, dan ketika lagi bahagia. Jadi apalagi untuk keputusan-keputusan penting tuh jangan ya. Jadi kita mesti calm down dulu, mesti relax dulu, mesti dipikirkan resikonya apa, manfaatnya apa, konsekuensinya apa, negatifnya apa, positifnya apa, itu mesti dipikirkan ya. Kalau misalnya kita nggak sanggup mikir sendiri, ke psikolog, atau enggak orang tua, atau enggak ke kakak, ke adik, atau siapapun lah yang bisa kita percaya untuk membantu kita untuk memutuskan keputusan penting tersebut. Seperti itu ya. Wah, nggak terasa nih udah 1 jam, Bu Dewi, dan saya menemani malam minggu kalian. Udah banyak banget informasi yang kita dapat dari Bu Dewi ini. Semoga informasi ini bisa jadi manfaat serta pengetahuan bagi teman-teman ya. Ya, semoga ya membantu kalian. Sebelum kita mengakhiri ini, boleh kita mengabadikan momen bersama, Bu. Boleh. Kita foto untuk dokumentasi ya, Bu. Boleh, boleh, boleh. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih banyak ya Bu Dewi udah join live di on Instagram bersama BEM Fakultas Psikologi UPAI dan juga memberikan pengetahuan yang luar biasa kepada kita semua. Sama-sama. Malam minggunya jadi bermanfaat Jadi ya kalau Bu. iya, jadi mungkin ini ada di antara kalian yang nonton sama pasangannya, terus abis selesai live Instagram terus diskusi gitu kan. Jadi ada manfaatnya lah. Daripada keluar rumah kan ya Bu lagi PPKM juga. Iya, nggak Mm-mm. apa-apa. Jadi agak science science gitu loh pacarannya, Mm-mm. agak scientific, agak ilmiah. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah bersedia mengikuti live Instagram kita. Dengan senang hati kami menerima kritikan dan masukan kalian. Boleh banget nih dikirim melalui direct message Instagram BEM atau juga kolom komentar saat live malam ini diupload ke IGTV BEM. Salam sehat semua, jangan lupa bahagia, selamat malam, salam psikologi, saling merangkul untuk loyalitas tanpa batas. Oke, selamat Selamat malam. malam Bu, terima kasih banyak. Sama-sama.